Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Elok sama Bu Nia? Alhamdulillah luar biasa. Sehat, semangat nih. Oke. Coaching kali ini saya sebagai observer, Bu Elok sebagai coach dan Bu Nia sebagai coachingnya. Iya. Kira-kira apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan pada kali ini? Kalau saya ingin menemukan beberapa solusi dalam penyelesaian masalah yang saya hadapi sekarang di sekolah ini. Kalau saya sebagai coach ingin membuat pertanyaan pertanyaan yang berbobot dan untuk bisa menemukan solusi. Oke. Nanti yang kita amati Bu Nia ini apa kira-kira Bu Nia? Tentang terlaksananya program di sekolah saya. Program di sekolah gitu. Bu Elok siap membantu Bu Nia untuk menemukan solusi gitu Bu Elok ya. Bismillah, insya Allah siap. Oke. Di sini seharapan saya semoga ini berhasil, proses codingnya lancar Bu Elok. Saya sediakan waktu panjenengan semua untuk saling tanya jawab mengenai permasalahan dari dunia tentang program sekolah. Terima kasih juga kepada Bu Nia atas waktunya, meminta waktu saya untuk berbincang-bincang mengenai masalah dunia yang diprogramkan untuk sekolahnya. Apakah rencana pertemuan saat ini untuk Bu Nia? Rencananya pada saat ini Bu, saya ingin mengutarakan kejanggalan yang ada di hati saya tentang menjalankan program di sekolah saya yang sudah saya tata dengan rapi, tapi rasanya kok masih dalam melaksanakan itu masih kurang Bu. Seperti misalkan nih, saya sudah menyiapkan senyum sapa salam setiap hari itu, meskipun saya datang pagi rasanya kok setiap hari senang ayo ke depan gitu guru-guru saya semuanya itu Bu. Saya tuh kan sudah mau dipiket atau siapa datang paling pagi, tapi mungkin ini apa masih kurang kesadaran, kurang terbiasa, apa masih bagaimana dalam pelaksanaan program itu. Saya kayaknya masih bukan mencari cara Bu untuk supaya program saya ini berjalan lancar. Terus langkah Bu Nia yang mau dicapai, tujuannya selanjutnya Bu Nia itu apa untuk mengatasi masalah ini? Tujuan saya adalah pastinya saya menginginkan program yang ada di sekolah saya tuh semuanya tercapai, berjalan lancar, guru-gurunya juga melaksanakan, membimbing, sehingga anak-anak itu mau melaksanakan. Karena memang kita setiap orang bekerja tuh pasti merasakan kelelahan, kebosanan, itu pasti. Tapi bagaimana kita sebagai seorang manusia punya kesadaran diri dengan penuh bahwa ini kewajiban kita dan akan kita pertanggungjawabkan besok di akhirat. Ini bukan sekedar tentang dunia saja, karena kita punya yang kita hadapi adalah benda hidup, yaitu manusia, bukan benda mati. Betul itu Bu Nia ya, itu kesadaran diri ya. Adakah tujuan Bu Nia dari pertemuan ini? Ya, tujuan saya tadi itu Bu, saya ingin mensukseskan seluruh program yang saya rencanakan dengan guru-guru. Jadi bukan hanya sekedar membuat program tadi saja, tapi dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Harus terlaksana dengan baik nih. Adakah yang tujuan akhir Bu Nia yang Bu Nia tujuannya selanjutnya Bu Nia itu apa untuk mengatasi masalah ini? Tujuan saya adalah pastinya saya menginginkan program yang ada di sekolah saya tuh semuanya tercapai, berjalan lancar, guru-gurunya juga melaksanakan, membimbing, sehingga anak-anak itu mau melaksanakan. Karena memang kita setiap orang bekerja tuh pasti merasakan kelelahan, kebosanan, itu pasti. Tapi bagaimana kita sebagai seorang manusia punya kesadaran diri dengan penuh bahwa ini kewajiban kita dan akan kita pertanggungjawabkan besok di akhirat. Ini bukan sekedar tentang dunia saja, karena kita punya yang kita hadapi adalah benda hidup, yaitu manusia, bukan benda mati. Betul itu Bu Nia ya, itu kesadaran
kesadaran diri ya. Adakah tujuan Bu Nia dari pertemuan ini? Ya, tujuan saya tadi itu Bu, saya ingin mensukseskan seluruh program yang saya rencanakan dengan guru-guru. Jadi bukan hanya sekedar membuat program tadi saja, tapi dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Harus terlaksana dengan baik nih. Adakah yang tujuan akhir Bu Nia yang Bu Nia inginkan untuk program ini ke depannya? Yang pastinya tujuan akhir itu saya ingin program saya itu terlaksana dengan baik. Banyak yang program saya di sekolah ini, contohnya apalagi sekarang kita ini lagi gencar-gencarnya kita harus mempunyai program yang nomor satu, yaitu tentang keagamaan. Jadi saya itu memang masih kesusahan dalam kelas rendah Ibu. Dalam kelas rendah itu kalau suruh berwudu, aduh Masya Allah, kece Bu, sekolah saya itu banjir karena anak-anak itu bagaimana ya, namanya juga anak kelas rendah ya. Kalau kelas tinggi alhamdulillah anak sudah bisa terlaksana. Nah itu Bu, program saya yang tentang religius ini yang masih awam untuk anak-anak, karena itu memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Nah, memang butuh kesabaran ekstra ya sebagai seorang guru. Terus apa keberhasilan dari pertemuan ini? Ya. Saya harap dalam keberhasilan dalam pertemuan ini adalah saya dapat menggali menemukan berbagai solusi supaya program-program sekolah terlaksana dengan baik. Contohnya yaitu tadi seperti pelaksanaan sholat duha itu, kalau untuk anak kelas rendah, terus gurunya tuh memang ya karena ini mana muridnya banyak, terus gurunya kurang telaten. Saya rasa itu untuk kalau melaksanakan sholat duha untuk kelas rendah itu rasanya agak kurang maksimal. Kalau sholat duha, kalau untuk praktek anak-anak mungkin kita masih bisa mengatasinya. Karena apa? Karena kalau anak-anak berwudu di sekolah itu banjir, bajunya anak-anak basah, halaman banjir, terus setelah itu anak-anak semakin mundur jam pelajarannya. Bisa saja untuk sholat duha itu kita menghabiskan 60 menit, terus dah berjalan ke belakang itu kalau untuk kelas rendah. Kalau untuk kelas tinggi, keberhasilan program selama ini alhamdulillah sudah berjalan cukup lancar. Jadi misal waktunya sekarang kelas 4 yang diperpus, jadi kelas 4 sudah itu berangkat dulu sholat duha, guru agamanya tinggal membimbing. Selanjutnya begitu gantian setiap kelasnya itu. Yang saya masalahkan nih yang di kelas rendah gitu. Memang butuh kesabaran ekstra ya sebagai seorang guru. Terus apa keberhasilan dari pertemuan ini? Ya. Saya harap dalam keberhasilan dalam pertemuan ini adalah saya dapat menggali menemukan berbagai solusi supaya program-program sekolah terlaksana dengan baik. Contohnya yaitu tadi seperti pelaksanaan sholat duha itu, kalau untuk anak kelas rendah, terus gurunya tuh memang ya karena ini mana muridnya banyak, terus gurunya kurang telaten. Saya rasa itu untuk kalau melaksanakan sholat duha untuk kelas rendah itu rasanya agak kurang maksimal. Kalau sholat duha, kalau untuk praktek anak-anak mungkin kita masih bisa mengatasinya. Karena apa? Karena kalau anak-anak berwudu di sekolah itu banjir, bajunya anak-anak basah, halaman banjir, terus setelah itu anak-anak semakin mundur jam pelajarannya. Bisa saja untuk sholat duha itu kita menghabiskan 60 menit, terus dah berjalan ke belakang itu kalau untuk kelas rendah. Kalau untuk kelas tinggi, keberhasilan program selama ini alhamdulillah sudah berjalan cukup lancar. Jadi misal waktunya sekarang kelas 4 yang diperpus, jadi kelas 4 sudah itu berangkat dulu sholat duha, guru agamanya tinggal membimbing. Selanjutnya begitu gantian setiap kelasnya itu. Yang saya masalahkan nih yang di kelas rendah gitu. Pembimbingan untuk kelas rendah ya, untuk mengatur anak-anaknya untuk bisa tertib ikut sholat duha dan begitu. Adakah rencana aksi Bu Nia untuk kedepannya dari masalah ini? Banyak Bu untuk rencana aksi kedepannya ini. Pastinya saya ingin mencetak sesuai dengan visi misi sekolah saya, yaitu anak-anak yang berkarakter, bereligius. Karena sekarang itu di tahun 2024 ini rasanya kita harus semakin membedakan di sekolah itu bagaimana kita menempatkannya, mengajarkannya, dan mengembangkan potensi yang ada pada anak tersebut. Harus disiplin sejak dini, Bu Nia ya harus dilatih sejak dini sudah kedisiplinannya. Terus
ya tindak bagaimana tindak lanjut Bunia ini? Tindak lanjutnya, saya ini ingin seluruh guru mendukung program yang sudah kita rencanakan, baik itu tentang keagamaan, tentang pembentukan karakter, gotong royong, tali kelipang. Saya ingin semua guru itu mendukung supaya anak-anak itu semakin bersemangat dalam melaksanakan program yang sudah dilaksanakan. Itu Bu. Pembimbingan untuk kelas daya untuk mengatur anak-anaknya untuk bisa tertib ikut sholat duha dan begitu. Adakah rencana aksi Bunia untuk kedepannya dari masalah ini? Banyak Bu untuk rencana aksi kedepannya ini. Pastinya saya ingin mencetak sesuai dengan visi misi sekolah saya, yaitu anak-anak yang berkarakter, bereligius. Karena sekarang itu di tahun 2024 ini rasanya kita harus semakin membedakan di sekolah itu bagaimana kita menempatkannya, mengajarkannya, dan mengembangkan potensi yang ada pada anak tersebut. Harus apa ya, disiplin sejak dini, Bunia ya harus dilatih sejak dini sudah kedisiplinannya. Terus adakah ya bagaimana tindak lanjut Bunia ini? Tindak lanjutnya, saya ini ingin seluruh guru mendukung program yang sudah kita rencanakan, baik itu tentang keagamaan, tentang pembentukan karakter, gotong royong, tali kelipang. Saya ingin semua guru itu mendukung supaya anak-anak itu semakin bersemangat dalam melaksanakan program yang sudah dilaksanakan. Itu Bu. Pembimbingan untuk kelas daya untuk mengatur anak-anaknya untuk bisa tertib ikut sholat duha dan begitu. Adakah rencana aksi Bunia untuk kedepannya dari masalah ini? Banyak Bu untuk rencana aksi kedepannya ini. Pastinya saya ingin mencetak sesuai dengan visi misi sekolah saya, yaitu anak-anak yang berkarakter, bereligius. Karena sekarang itu di tahun 2024 ini rasanya kita harus semakin membedakan di sekolah itu bagaimana kita menempatkannya, mengajarkannya, dan mengembangkan potensi yang ada pada anak tersebut. Harus apa ya, disiplin sejak dini, Bunia ya harus dilatih sejak dini sudah kedisiplinannya. Terus adakah ya bagaimana tindak lanjut Bunia ini? Tindak lanjutnya, saya ini ingin seluruh guru mendukung program yang sudah kita rencanakan, baik itu tentang keagamaan, tentang pembentukan karakter, gotong royong, tali kelipang. Saya ingin semua guru itu mendukung supaya anak-anak itu semakin bersemangat dalam melaksanakan program yang sudah dilaksanakan. Itu Bu. Seperti itu Bunia. Ya kedepannya semoga Bunia bisa tercapai segala rencananya. Tindak lanjutnya Iya Bu. itu sudah sempurna apa belum ya Bunia untuk tindak lanjutnya ini? Kalau untuk tindak lanjutnya ini ya belum sempurna Bu. Kalau sekarang ini namanya juga apalagi yang kelas 1. Tapi semua dari rencana program-program ini dengan keterlibatan seluruh warga sekolah, keterlibatan wali murid itu dapat kami pertanggungjawabkan ke depannya, dan rencana ini sudah benar-benar matang demi pembelajaran yang berpihak pada murid, demi suksesnya pendidikan yang ada di sekolah saya, demi mencetak generasi bangsa sebagai penerus kita nanti ke depannya. Alhamdulillah Bunia, ternyata Bunia sudah menemukan solusinya sendiri dengan baik dari awal sampai akhir sudah
sudah menemukan solusinya. Gimana perasaan Bu Nia? Perasaan saya ya alhamdulillah ini senang Bu, saya dapat menemukan solusi dan apa ya, kita dapat berbincang-bincang sehingga saya berharap semua program saya berjalan dengan lancar, guru-gurunya juga melaksanakan, murid-muridnya juga melaksanakan semuanya. Alhamdulillah juga, saya juga merasa senang Bu Nia bisa berbincang-bincang dengan Bu Nia. Saya juga bisa bisa menerapkan pengalaman Bu Nia, cara menyelesaikan solusinya di lembaga kami apabila menemui kesulitan seperti Bu Nia. Nanti bisa saya menerapkan di sekolah juga. Terima kasih Bu Nia. Baik, terima kasih kepada Bu Elo sama Bu Nia sudah melakukan proses coaching, dan ini tema yang sangat menarik sekali yang diangkat Bu Nia mengenai program-program sekolah yang mana memiliki hambatan yang ada pada kelas bawah Bu Nia. Ini Bu Elo, bagaimana Bu Elo sebagai coach menilai sendiri performa dalam kegiatan coaching tadi ini Bu Elo? Alhamdulillah Bu Ajeng, menurut saya coaching hari ini berjalan dengan lancar dan cukup baik, di mana saya sebagai coach dapat menggali solusi beserta potensi yang ada pada diri Bu Nia. Jadi saya sangat senang karena dengan coaching ini berjalan sesuai dengan alur kita. Ini benar sekali. Jadi yang saya amati, Bu Elo sudah menerapkan alur kita, hadir penuh present, dan pertanyaannya cukup berbobot, sudah hadir dengan penuh rasa. Nah, bagaimana kalau Bu Nia sendiri menilai kegiatan ini? Alhamdulillah saya menjadi senang dan saya menjadi lebih tahu sehingga saya dapat menyelesaikan dengan runtut solusi yang akan saya laksanakan di sekolah saya setelah ini Bu. Jadi harusnya kemarin apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu, kalau sekarang setelah melaksanakan coaching dengan Bu Elo, ini saya tahu ini dulu yang dilaksanakan, baru kita menyelesaikan yang ini sehingga tercapai tujuan yang kita harapkan di sekolah. Oke. Apa yang membuat Bu Elo menilai proses menggali potensi ini berhasil, Bu Elo? Saya menilai itu dari penuturan Bu Nia, dari program Bu Nia di sekolah cukup mengatasi dalam permasalahan dengan sendirinya. Dan sesuai tahapan-tahapan yang disebutkan Bu Nia, sudah mencakup stakeholder, kolaborasi dengan guru, kolaborasi dengan wali murid, dan dengan warga sekolah itu. Jadi saya juga bisa mengambil manfaat dan hikmahnya juga untuk bisa menerapkan di lembaga kami. Ya, bisa diadopsi Bisa Bu Elo ya, diadopsi. jika menemui permasalahan yang sama. Oke, di lembaga kami. Jadi saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Nia. Jadi yang saya amati tadi pada saat panjenengan mengungkapkan permasalahan itu beserta tantangan, hambatan, ternyata Bu Nia ini secara tidak langsung sudah menemukan solusinya sendiri dan menentukan skala prioritas yang awalnya bingung Bu Nia ya, dan itu menurut saya sudah sesuai, bahkan lebih tinggi dari standar, sudah bagus sekali dikaitkan dengan visi misi sekolah. Jadi memang program yang dinas tuntut pada sekolah-sekolah ini bisa berhasil Bu Nia. Nah, oke, bagaimana Bu Nia sudah bisa menemukan ya solusinya Bu Nia ya? Alhamdulillah sudah Ibu, dan semoga ini dapat terlaksana dalam penerapan di sekolah. Semoga rencana tindak lanjutnya bisa berjalan sesuai rencana Bu Nia. Dan hal ini saya tulis di catatan saya nanti di forum supervisi selanjutnya. Andai kata masih belum menyelesaikan permasalahan ini, kita bisa berbicara lagi Bu Nia. Siap Bu Elo. Saya setuju dengan
Terima kasih atas waktunya. Coaching hari ini luar biasa sekali. Semoga apa yang kita lakukan semua bisa memberikan dampak yang baik bagi sekolah kita masing-masing. Baik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Tias. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Baiklah. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini saya di sini akan bekerja sebagai observer dalam acara coaching antara Bu Ajeng sebagai coach dan Bu Tia sebagai coaching. Nah, sebelum untuk melakukan coaching ini, saya akan melakukan tanya tentang supervisi kita pada hari ini. Menurut Bu Ajeng dan Bu Tia sebagai coach dan coaching, apa yang ingin Ibu yang ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang ada pada sesi coaching pada saat ini? Oke, kalau saya sebagai coach, yang jelas saya ingin membantu Butias menggali permasalahan yang dialami Butias mungkin ditemukan pada saat kegiatan pembelajaran atau keseharian di sekolah seperti itu dengan alur. Kalau dari saya berharap dunia mengamati bagaimana saya menjawab pertanyaan yang nantinya dari Bu Ajeng di sini, yang nantinya jawaban-jawaban saya merupakan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi kalau dari Bu Ajeng, ingin saya mengerti tentang alur ceritanya. Kalau dari Bu Tias tentang jawaban-jawaban yang akan dijawab nanti ya. Terus menurut Ibu bagaimana penilaian Ibu sendiri yang akan kita kembangkan pada sesi ini? Kalau saya gimana sejauh mana Butias ketika saya ajukan pertanyaan dan pertanyaannya bakalan menemukan solusi, itu penilaian dari saya. Jadi bisa dikatakan berhasil ketika seorang coach bisa menemukan jawabannya sendiri. Baik, dari saya juga ada keterkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ajeng selaku coach saya. Jadi dari pertanyaan yang Bu Ajeng sampaikan nanti kepada saya bisa menjawab dan bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu dan berubah menjadi rencana aksi saya nanti dalam menghadapi masalah saya. Baiklah, sebelum lanjut, menurut Ibu harapan apa yang Ibu harapkan pada sesi observasi coaching pada hari ini? Harapan saya ketika kita sudah bisa menyelesaikan masalah, kita bisa mengatasi masalah, ini nantinya akan jadi observasi saya, dan mungkin Butia juga bisa melakukan refleksi, dan saya juga membantu dalam membantu Butias nantinya juga seperti itu menurut saya. Jadi dari saya nanti dengan proses coaching saya nanti bersama Bu Ajeng, saya bisa mencari solusi, menyampaikan unek-unek saya, keresahan saya kepada Bu Ajeng selaku anggaplah teman curhat saya kali ini, dan semoga di akhir nanti saya bisa menemukan solusi yang jitu untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Baiklah ibu-ibu, semoga saja coaching hari ini berjalan sesuai rencana, menemukan solusi dan banyak memberi manfaat buat kita semua. Dan saya sediakan waktunya untuk Bu Ajeng dan Bu Tias melaksanakan coaching pada hari ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap nggih kita masuk Bismillah, siap. Sekarang tujuan dari pertemuan ini, Butias ingin menyampaikan pesan. Saya di sekolah memiliki
sebuah keinginan untuk benar-benar melayani anak-anak, menuntun anak-anak sesuai bakat dan minatnya. Tetapi dalam proses tersebut saya kurang dapat dukungan dari wali. Kebetulan saya seorang mempunyai tugas tambahan menjadi wali kelas. Jadi sebenarnya kalau menurut saya seharusnya mendapat dukungan penuh ketika menjalankan kegiatan atau program sekolah. Iya. Baik, nah Tias berperan sebagai wali kelas, ingin menjembatani anak menemukan bakat minatnya. Betul. Kira-kira nih, rencana yang dibuat Bu Tias ini bagaimana langkahnya supaya membantu anak-anak menemui bakat minatnya gitu? Alhamdulillah Ibu, saya selaku CGP bersama rekan saya sedikit demi sedikit sudah mengaplikasikan apa yang saya pelajari di CGP. Kemudian hal itu didukung oleh pihak sekolah, sehingga kebetulan sebelum kita ikut CGP pun sekolah kita itu sudah berusaha menjembatani atau memberi peluang bagi anak untuk berkembang sesuai dengan bakat minatnya. Apalagi sekarang selain karena kebutuhan, juga kita memenuhi tuntutan. Jadi sekolah menyusun beberapa program untuk mewujudkan visi misi sesuai dengan bakat minat anak. Rencananya. Iya. Nah, lanjut dari rencana ini, kita pasti punya tujuan. Iya. Tujuan kita bakat minat anak terjembatani, bisa diaplikasikan. Kira-kira tujuan akhir yang diperkirakan oleh Bu Tias ini bagaimana? Hasil akhirnya anak itu dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Tentunya hal ini setiap anak kan berbeda itu. Nah, dalam mewujudkan hal itu sekolah sudah membuat beberapa program, di antaranya lewat ekstra maupun lewat kegiatan keagamaan, pembiasaan, baik itu di pagi hari sampai pulang, karena kebetulan sekolah kami adalah sekolah yang 5 hari kerja full day seperti itu. Dan alhamdulillah sudah berjalan. Benar. Ketika program ekstra kita memang wadah nih, Iya. anak itu menyalurkan bakat Iya. minatnya, dan sudah berjalan ya. Sudah berjalan. Nah, kira-kira berapa perkiraan keberhasilan atau persentase dari rencana ekstra ini Yang sudah berjalan yang Bu, ya. sudah berjalan? Dari yang sudah berjalan, kebetulan kan perlu saya sampaikan di sini Ibu, sekolah kami selain mengembangkan dari sisi akademis juga non akademis. Jadi kegiatan ekstranya kebanyakan yang diminati adalah tentang fisik ya, olahraga, fisik seperti itu. Jadi anak-anak yang tidak memiliki kemampuan di akademik, mereka mengikuti yang di ekstra seperti silat, voli, kemudian futsal seperti itu. Kemudian sekolah kami juga mengadakan dari sisi intaknya ya. Jadi akhlakul karimahnya itu dengan program mengaji dan sholat berjamaah di sekolah. Kalau Ibu menanyakan tentang skala ya Bu ya, skala secara kemampuan anak-anak, bolehlah saya kasih di angka 6 Bu. Kenapa namanya? 6 karena kemampuan masing-masing anak itu berjenjang dari tingkat yang bisa dikatakan sudah mahir dan bisa berkompetisi dengan anak yang memang punya kemampuan amat sangat mendasar, basic banget. Nah, jadi saya mengambil rata-rata dari semua kriteria itu di posisi ini. Nah, jika di kriteria menjadi 6 ini Bu Tias kesempatannya di mana ketika bilang 6 ini bertemunya anak-anak di wadah yang mana yang bisa dinilai 6 ini Bu Tias? Di kegiatan yang
kalimah bisa Ibu, karena kita di awal kegiatan sudah melakukan tes terlebih dahulu untuk mengukur kemampuan anak. Dan untuk yang lain sebenarnya kurang lebihnya sama, cuman saya kurang terlibat kan Ibu ya. Jadi saya membicarakan yang saya terlibat saja, tetapi saya ingin menyikapi yang tentang daya dukung orang tua secara keseluruhan seperti itu. Oke, nah tadi saya kembalikan lagi ke wali kelas gitu. Iya. Tadi jenengan bilang pengen dukungan penuh dari wali murid. Iya. Kira-kira selain hambatan dari wali murid ini, ada lagi hambatan lainnya gitu. Sebenarnya saya menyikapi ini, saya melihat dari respon dari anak sebenarnya. Jadi keterlibatan anak dalam program yang sudah disepakati antara orang tua dengan pihak sekolah. Karena sebelum menjalankan program, sekolah sudah mengundang pihak wali murid bersama komite sekolah untuk mengadakan program-program yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi misi sekolah. Sebenarnya dalam pertemuan, para wali murid menyampaikan kesanggupannya daya dukung penuh terhadap program yang dilakukan. Tetapi ketika pelaksanaan, saya masih sering menjumpai anak-anak yang peralatannya kurang. Misalnya pada saat program adiwiyata, dianjurkan membawa bunga misalnya, tapi masih ada anak yang tidak membawa, padahal pengumuman itu sudah diumumkan di grup paguyuban dengan harapan orang tua juga ikut terlibat, di sekolah juga diumumkan, tetapi pada pelaksanaannya anak-anak itu tidak membawa dengan alasan tidak mempersiapkan lupa dan sebagainya. Menurut saya hal itu terjadi karena orang tua kurang terlibat dengan apa yang sudah direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak sekolah. Oke. Nah, dari hambatan tersebut, jelas ini menghalangi dari tujuan gitu ya. Iya. Ketika memiliki halangan ini, apakah ada opsi lain atau solusi yang bisa memecahkan tantangannya atau hambatannya? Saya berencana melakukan coaching ya, terhadap coaching yang klasikal ya, bersama wali murid atau bisa mengarah ke parenting ya Bu ya, khusus kelas saya dulu, sehingga saya mengharapkan perubahan itu terjadi dari kelas saya dulu, baru mungkin kalau ini berhasil bisa dilaksanakan dalam skop yang lebih besar lagi yang mencakup seluruh jenjang di sekolah. Itu plannya untuk coaching ya. Iya, betul. Nah, dari solusi yang sampean persiapkan, andai kata ini tidak bisa menyelesaikan lagi nih, gimana gitu, apa ada opsi lagi? Karena saya di sekolah itu tidak sendiri ya Ibu ya, tentunya saya akan melibatkan pihak-pihak lain. Saya di sekolah punya atasan, jadi saya akan menyampaikan kendala-kendala yang saya hadapi dalam melaksanakan program sekolah kepada atasan saya, dalam ini kepala sekolah, dan juga mencoba menyampaikan permasalahan yang saya hadapi dengan harapan kepala sekolah juga mencari solusi dengan bermitra dengan komite bagaimana meningkatkan keterlibatan wali murid. Seperti itu. Oke, berarti bukan hanya dengan wali murid, Betul. tapi sekolah juga mewadahi. Iya. Kepala sekolah ikut berperan. Iya betul. Teman-teman guru yang lain juga, wali kelas yang Bagaimana lain ya? juga. Iya. Berarti ada dukungan dari Iya. sejawat. Iya, karena itu sebenarnya bukan hanya masalah saya, tapi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program sekolah. Kira-kira apa ada skala prioritas dalam pencapaian ini? Skala prioritasnya ya saya mengharapkan ada perubahan, walaupun itu sedikit. Ya, saya tidak mau muluk-muluk harus berhasil semua, tidak, semua itu berproses. Tapi setidaknya tadi dari skala yang saya bilang 6 keterlibatannya dan posisi sekarang itu bisa bergeser ke 8 lah.
dengan harapan mulai ada kesadaran dari wali murid untuk terlibat dalam semua program yang diadakan sekolah, sehingga apa yang dicita-citakan yang menjadi tujuan sekolah nanti bisa terwujud berkat dukungan dari semuanya yang sudah menyepakati kegiatan itu terlaksana. Baik, bagus sekali programnya BTS ini, dari memang mengkomunikasikan dengan Betul. wali murid, Iya. terus dengan diadakan mewadahi dengan program-program sekolah ekstra Iya. tersebut begitu ya. Betul. Apakah ini jenengan sudah berkomitmen bertanggung jawab ketika ekstra ini kadang ada yang tidak berjalan? Oke. Kira-kira dukungannya BTS ini gimana ini kalau sampai tidak berjalan? Keterusikan saya menganggap ini sebuah masalah menurut saya juga merupakan tanggung jawab saya sebagai guru, sebagai wali kelas, sebagai bagian dari sekolah. Jadi saya merasa terusik ketika program sekolah yang sudah disepakati bersama tidak berjalan dengan semestinya, dan saya melakukan evaluasi terhadap apa yang menjadi kendala. Nah, dari yang saya temukan, salah satunya karena daya dukung itu tadi. Jadi saya menganggap itu tanggung jawab saya sebagai bagian dari program sekolah. Kira-kira kalau di rentang waktu berapa jangka waktu yang dibutuhkan BTS ini mencapai skala yang tadinya 6 mencapai 10, kira-kira butuh berapa nih? Karena dalam satu semester itu ada 6, sekarang sudah berjalan 3, mungkin saya akan mengevaluasinya, targetnya sampai semester ganjil ini selesai. Baru kemudian akan menyusun lagi strategi bagaimanakah saya bisa lebih baik dalam melaksanakan tugas dalam keseharian yang mendukung yang saya perlukan tadi. Baik, BTS cukup mendalam, ada solusi juga tadi. Iya. Alhamdulillah BTS. Semoga BTS bisa berkomitmen Betul. menjalankan amanah ini BTS, semoga berhasil. Iya. Next mungkin nanti refleksi, selesai refleksi nanti kita ketemu lagi. Saya pengen tahu hasilnya bagaimana. Alhamdulillah, semoga sudah ada kemajuan itu ketika kita ketemu Amin, lagi. amin. Semoga nggih, tetap semangat semua. Memang pembelajaran ini haruslah berkeberpihakan kepada murid. Kita cukupkan coaching kali ini BTS. Terima kasih Bu Ajeng waktunya. Iya, sama-sama. Semoga BTS juga merasa lega Iya. atas permasalahannya. Kita akhiri. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sudah selesai sesi coachingnya. Alhamdulillah. Menurut BTS sebagai coach dan Bu Ajeng sebagai coach, bagaimana tadi rasanya coaching pada hari ini? Jujur, saya merasa proses coaching kali ini membuat saya terkurangi beban itu, karena saya memiliki tempat yang tepat untuk berbagi, berkeluh kesah, menyampaikan segala keresahan terhadap masalah yang saya hadapi. Kalau saya sebagai coach nggih, Bunia, saya merasa proses coaching ini kita memang menggali sebuah pemberdayaan diri dan suatu kehormatan juga bagi saya BTS bisa membantu BTS menyelesaikan permasalahannya yang akhirnya walaupun BTS ternyata mampu menemukan masalah ini, solusinya dari permasalahan. Oke. Menurut Ibu, kenapa Ibu bisa menilai sedemikian rupa dalam melaksanakan coaching hari ini? Kalau saya melihat keberhasilan dari BTS, BTS punya program bagaimana pengen mewadahi bakat minat murid dengan mengkomunikasikan dengan wali murid pastinya ya BTS. Iya. Terus ada daya dukung dari kepala sekolah, rekan sejawat juga. Itu berarti BTS memiliki tanggung jawab di sini, yang artinya beliau sudah sanggup dan mampu berkomitmen seperti itu. Kalau dari saya, alhamdulillah berkat proses coaching hari ini, semua keresahan saya insya Allah terjawab, dan saya
yang semula masih ragu-ragu terhadap langkah apa yang akan saya tempuh pertama kali untuk menyelesaikan masalah ini, dari hasil proses coaching kali ini saya mendapatkan gambaran pasti langkah apa dulu yang akan saya ambil untuk menyelesaikan masalah yang akan saya ambil. Oke, terima kasih Bu Tenen Bu Ajeng. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya hari ini? Boleh, Bu. Silakan. Setelah saya amati coaching hari ini, Bu Ajeng sebagai coach dan Bu Tia sebagai coach, di mana Bu Ajeng sudah mampu menggali solusi yang akan Bu Tia laksanakan dengan alur kita yang sangat baik Bu, dan dengan Bu Tia, alhamdulillah Bu Tia akhirnya sudah mampu mempunyai rencana secara runtut tingkat keberhasilan yang sudah direncanakan dengan matang dan cepat bertanggung. Bagaimana menurut Ibu? Memang coaching ini sangat membantu. Dengan adanya coaching ini saya merasa memang punya tempat ya Bu Tia, ya. Betul sekali. Punya tempat yang mana kita kadang berjalan sendiri, kita kebingungan siapa yang akan mendukung kita. Iya. Tapi dengan adanya ini kita merasa kita punya teman, Iya. teman berbagi, teman untuk menyelesaikan. Iya, menyambung dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ajeng, betul sekali. Jadi lewat proses coaching kita seakan mendapatkan penguatan. Jadi lebih yakin dengan apa yang akan kita lakukan, sehingga jujur banyak manfaat dari proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Ajeng hari ini. Alhamdulillah kalau begitu akhir proses coaching kita hari ini selesai, dan semoga dapat memberi banyak manfaat dan dapat berhasil. Iya, itu harapan kami. Terima kasih Ibu sekalian. Terima kasih juga, Bu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Tia sama Bu Ajeng. Bagaimana kabar hari ini? Selamat siang Ibu. Ya, selamat Alhamdulillah sehat ya Mbak ya, semangat. Alhamdulillah. Semangat ya. Ya walaupun ada sesuatu ini Bu masih Bu ya. Oh ya. Gini. Dalam pertemuan ini, ya, kucing dan kuci ini mudah-mudahan Bu Tia sama Bu Ajeng bisa mengeluarkan unek-uneknya Bu Ajeng, dan Bu Tia juga bisa memandu dari kegiatan ini. Iya. Harapan saya nanti Bu Ajeng bisa mengeluarkan unek-uneknya, dan Bu Tia juga begitu. Bagaimana dengan panjenengan semua? Apakah ada tujuan tertentu dari pertemuan ini? Ada Ibu. Dari saya bisa membersamai Ibu Ajeng dalam proses coaching kali ini. Tentunya saya nanti akan mencoba menggunakan percakapan dengan alur kita Ibu, dengan harapan nanti Bu Ajeng dapat mencapai solusi dari apa yang menjadi keluh kesahnya. Bagi saya sebagai coaching dan coachnya Bu Tia, saya berharap memang ini suatu wadah saya mencari solusi, bisa menemukan jawaban atas permasalahan saya, bisa memberikan skala prioritas terhadap solusi ini. Dan juga berharap bisa menggali potensi yang dimiliki oleh Ibu Ajeng lewat pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan, sehingga jawabannya nanti dengan sendirinya itu merupakan sebuah solusi bagi permasalahan yang sedang dihadapi. Demikian ya Ibu ya. Kira-kira di bagian mana nanti pada saat saya melakukan observasi pada Bu Tia atau Bu Ajeng? Kalau dari saya berharap Ibu Iin nanti mengamati saya ketika saya melakukan percakapan dengan alur cerita, bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu, yang berkualitas, sehingga saya bisa menggali potensi yang dimiliki oleh Ibu Ajeng yang secara tidak sadar itu merupakan kekuatan dalam menyelesaikan masalah.
yang dihadapi? Benar, ini permasalahan yang saya ingin selesaikan di sini, masalah kehadiran penuh anak ketika di kelas. Ini saya menemukan dalam pembelajaran, sering tidur di dalam kelas ketika pembelajaran. Jadi ini yang akan saya sampaikan dan bisa menemukan solusinya. Karena saya sudah melakukan beberapa tahapan, masih belum. Ya. Mudah-mudahan dari kegiatan ini Bu Ya. Ajeng bisa mencapai apa yang menjadi diharapkan oleh Bu Ajeng, dan dia juga bisa menyalurkan Iya. atau menemukan alur tinta itu, menerapkan alur tinta itu ke dalam coaching. Iya. Baik. Monggo saya terus dipersilakan. Ya. Bu Tia sama Bu. Mohon izin dulu ya. Monggo, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ajeng. Waalaikumsalam, Bu Tias. Terima kasih sudah mengajak saya untuk berbincang-bincang, menjadikan saya sebagai tempat berbagi tentang keluh kesah atau permasalahan yang dihadapi dalam keseharian Ibu Ajeng melaksanakan tugas di sekolah. Oke. Saya berharap nanti saya bisa menjadi partner yang baik bagi Ibu Ajeng, dan harapan saya setelah selesai nanti Ibu Ajeng bisa mendapatkan solusi dari apa yang dihadapi. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu Ajeng, dalam obrolan kita hari ini kita akan membahas tentang apa, Ibu Ajeng? Mungkin Bu Tias, pembelajaran sudah 3 bulanan gitu. Oke, iya betul. Dari awal semester ini. Ya, sudah hampir TTS ya Ibu ya? Oke, benar. Nah, di awal pembelajaran sebenarnya ada siswa kita kelas 8 gitu. Anak ini ketika pembelajaran di semua mata pelajaran Oke. banyak teman-teman mengeluhkan kalau anak ini sering tidur di dalam Oh, kelas. oke, betul. Nah, Terus? ketika saya selidiki, ternyata anak ini di rumah itu sering main gamenya sampai malam. Oh, oke, oke. Ya kasihan juga sih Bu Tias. Iya, iya. Setelah diselidiki lebih dalam lagi, saya gali ternyata anak ini dari keluarga yang beragama. Oke. Orang tuanya pisah, semuanya berkeluarga, ayah ibunya berkeluarga, ini dititipkan sama Anda. Dan mbahnya bekerja. Oke. Jadi memang proses pengawasan kurang. Kurang, ya. Akhirnya ya membuat seperti itu, gamenya sampai malam, tidak ada yang mengingatkan seperti Jadi itu. kesehariannya kurang terkontrol Ah, ya. betul. Padahal untuk umur anak SMP itu memang mulainya apa ya, mencoba-coba. Iya, gitu iya. ya. Pencarian jati diri, Pencarian bisa jati dikatakan diri. demikian ya Ibu ya. Iya, betul. Ini yang menyebabkan anak ini ketika sampai di sekolah pembelajaran tidak hadir, tidur di belakang. Oke. Nah ini yang bikin saya gimana ya caranya supaya anak ini semangat mengikuti pembelajaran. Oke. Berarti dalam keseharian ketika menemukan kenyataan anak ini tidak terlibat penuh dalam pembelajaran karena tidur, Bu Ajeng sudah mencari penyebabnya ya Ibu ya. Iya. Sudah mencari tahu penyebabnya. Nah, tujuan dari Bu Ajeng mengamati anak tersebut apa? Tujuan saya sekiranya mengubah karakter anak ini Bu ya. Ketika pembelajaran bisa hadir penuh di kelas, mengikuti pembelajaran selayaknya siswa yang lain, Iya, betul. mengerjakan tugas tepat pada waktunya, pembelajarannya aktif seperti itu. Nah ini tujuan Iya. saya sekiranya menyadarkan dari siswa ini. Nah ini saya pengen cari solusinya. Oke. Harapan atau tujuan dari Ibu Ajeng ketika sudah melakukan sesi coaching ini, harapannya nanti apa? Tujuannya apa yang diharapkan? Iya, selain ya saya ingin anak ini hadir, sadar. Walaupun kita memberikan daya dukung penuh, saya sudah mulai mengkomunikasikan dengan orang tua. Akan tetapi kalau andai kata anak ini tidak sadar, saya rasa semua program yang saya rencanakan untuk putra ini gagal kalau seandainya siswa ini tidak sadar dalam dirinya.
Berarti Bu Ajeng berharap anak ini memiliki kesadaran sendiri Iya, ya. kesadaran Dari diri sendiri bagaimana seharusnya dia bersikap sebagai siswa yang sama atau normalnya seperti apa seperti Ya, itu ya Bu ya. betul. Oke. Karena memang keadaannya yang demikian, berarti tolak ukur dari keberhasilan nanti Bu Karin Bu Ajeng mengatasi anak tersebut, tolak ukurnya apa? Tolak ukur yang saya ya dengan adanya siswa ini bisa berperan aktif di dalam kelas, anak ini mulai sadar tanpa kita peringatkan, tanpa orang tua yang mengingatkan. Betul. Bukan hanya dari saya Bu Dias, Iya, karena iya. saya harus bekerja sama dengan wali murid. Iya. Nah, tapi anak ini sadar datang sendiri ke sekolah, Iya. mengikuti tidak tidur lagi. Iya. Itu adalah tolak ukur Tolak ukur keberhasilannya, semoga itu tercapai nanti ya Bu Karin. Iya, betul. Oke. Pada kesempatan kali ini menurut Ibu apa yang menjadi penyebab anak ini tidak memiliki kesadaran penuh ya terhadap dirinya selain dari perhatian yang kurang? Yang pertama namanya ya kurang perhatian dari orang tua, kurang controlling dari orang Oke. tua, terus salah pergaulan. Salah pergaulan berarti ada peran temannya Iya, juga ada ya, faktor lingkungan. eksternal, Oke, ya. Karena bisa. kurang kontrol, temennya ngajak untuk main game secara Iya, masifnya betul, ya, game. betul. Ya, itu akhirnya main gamenya kelewat batas, jam Hmm. 1, 2, jam 3 baru tidur, otomatis di sekolah bakalan tidur gitu ya. Iya. Ini adalah faktor-faktor selain kurangnya perhatian Betul, tadi. iya. Dan anaknya kurang semangat karena memang Iya. kurang daya dukung penuh gitu. Iya, betul. Tadi Ibu Ajeng sudah menyampaikan tentang tolak ukur keberhasilan, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan anak ini tidak memiliki kesadaran secara penuh terhadap dirinya sendiri. Kalau Ibu Ajeng menilai secara skala ya Bu ya, antara 1 sampai 10, anak ini sekarang, kondisi sekarang berada dalam posisi angka berapa itu? Oke. Setelah saya dekati beberapa bulan ini, 3 bulanan Oke. ini, ketika mapel saya Iya, mulai betul. mapel, dalam 1 minggu ketemunya 1 kali. Iya. Saya juga dekati secara personal, saya motivasi secara Pribadi, hati-hati. ya. Anak cukup kooperatif gitu. Oke. Berarti anak ini ketika menceritakan permasalahannya, berarti anak ini sudah mulai percaya sama Iya, saya. betul. Jadi kalau di skala, saya rasa 6 gitu ya. Berada Karena dalam. ya masih belum sadar. Iya, dia betul. masih belum Itu mencapai masih. kesadaran. Itu proses mas. Iya. Tadi Ibu Ajeng menyampaikan bahwa Bu Ajeng memikirkan atau menginginkan anak ini berhasil memiliki kesadaran penuh terhadap dirinya. Ibu punya target nanti anak ini dari 6 akan bergeser ke angka berapa? Kalau saya hadir penuhnya siswa ini mengikuti pelajaran dengan baik, itu 10 gitu. 10 ya? Sadar kan udah punya Iya, tanggung iya, jawab. penuh ya, kesadaran sudah penuh ya. Jadi target saya 10. Terlepas dari permasalahan anak ini bagaimana, sekiranya bisa mendukung anak ini, ini satu. Ya, 10 ya Bu ya poin akhirnya. Bisa ini. Untuk mencapai poin 10 itu, langkah apa saja yang Ibu akan lakukan? Yang pertama saya pendekatan secara personal tadi. Iya, Sudah sudah dilakukan berarti Ibu ya? Sudah saya lakukan. Iya. Dan saya juga memberitahu kepada wali kelas. Oke, Jadi wali kelas juga melibatkan wali kelas. Selain itu, saya sudah memberitahu juga ibu kepala. Oh iya. Karena nanti kami akan mengadakan kunjungan ke rumah anak ini. Home visit ya, Bu ya? Home visit. Biar kita lebih tahu detail, bukan hanya dari cerita anaknya. Jadi Atau dari orang lain ya, temannya. betul. Kita membutuhkan secara langsung bagaimana keadaan di rumah, Betul. permasalahan bagaimananya Bu Tias yang menyebabkan anak ini Iya. dari sekolah kurang semangat ya seperti itu.
Oke. Ini langkah-langkahnya. Berarti langkah-langkahnya dari yang sudah Ibu Ajeng sampaikan tadi, langkah yang akan Ibu lakukan pertama kali dari sekian langkah yang Ibu sampaikan tadi yang mana dulu? Pertama saya pendekatan secara personal. Saya sudah memiliki mengantongi nomor WA-nya. Jadi ketika malam saya lihat online, Iya. saya sadarkan. Oke. Saya tanyakan. Ditegur langsung. Saya tegur langsung. Le, ayo tidur saya. Iya. Ya, anaknya jawab dengan baik, Mbak. Berarti Iya, efek Bu. dari kepercayaan yang Iya. Ibu Ajeng tadi sampaikan ya. Hati-hati berarti sudah betul. connect anak Iya, ini dengan heeh. saya. seperti Merasa itu. sudah diorangkan mungkin ya. Betul. Merasa memiliki orang lain. Tempat. Iya. Saya memiliki tempat lah. Iya gitu ya. betul betul betul. betul. Ya selain itu ya selain pemberian perhatian penuh kepada siswa ini nantinya saya juga akan siswa ini akan saya kasih tugas karena tugasnya sering ketinggalan. Oke. Saya sudah komunikasikan Diberi dengan kesempatan kelas. ya, diberi kesempatan mengejar ketertinggalan seperti itu. Ketinggalan. Jadi memang sudah dikomunikasikan wali kelas juga menghubungi guru-guru mapel yang ada masalah. Iya. Jadi memang kita saling bekerja sama, Iya. berkolaborasi Betul untuk betul anak ini. betul betul betul. betul. Ketika Ibu Ajeng sudah melaksanakan rencana aksinya tadi, apakah Ibu Ajeng menemukan tantangan ketika menjalankan hal itu? Tantangannya sudah saya katakan, ini anak basicnya broken home. Iya. Orang tua tidak tinggal bersama. Oke. Si ibu tinggal di desa Second lain. parent ya, Ya. yang ini ya. Iya betul. Yang ayah tinggal di desa lain, tapi untuk pemenuhan kebutuhan Secara finansial. orang tua cukup bertanggung jawab. Oh, berarti dengan kata lain secara finansial tercukupi, hanya masalah yang nafkah hatinya ya, Iya, Bu, ya, nafkah yang belum. hati, betul. Oke. Dan orang yang terdekat juga Uh-uh. memiliki pekerjaan yang akhirnya kurang perhatiannya. Iya, tersita waktunya tuh hal lain Betul, ya. betul sekali. Oke. Eh, jadi memang langkah yang saya supaya ini harus kita tahu dari orang tua. Iya. Komunikasi dengan orang tuanya, bisa memberikan perhatian penuh terhadap siswanya. Akhirnya siswa ini bisa sadar gitu ya. Dan saya juga sudah menyediakan, bukan menyediakan, tapi kita sudah membuat kesepakatan bersama Antara siapa saja Ibu, antara kalau boleh saya tahu? dengan si anak ini. Oke. Sudah ditandatangani sendiri. Sudah disepakati sebuah komitmen bersama. Iya, betul. Oke. Jadi memang Antara sudah Ibu disepakati. aja dengan anak tersebut. Anak ini. Pihak lain yang terlibat selain Ibu aja? Disaksikan sama wali kelas. Oh, sama wali kelas. Oke. Berarti secara tidak langsung Ibu aja sudah menyampaikan solusi dari tantangan yang Ibu aja hadapi ya. Betul. Oke. Selain dari hambatan tadi sudah ada solusi. Nah ini Ada lagi yang menjadi menyadarkan ini upaya apa lagi Oke. Titiknya saya Bu dia. Oke. Mungkin dari secara tidak langsung jiwa amongnya Bu Ajeng ini terasah ya ketika Benar-benar menangani anak ibu. dihadapi kasus anak yang seperti ini gitu ya. Oke. Berarti kalau tadi Ibu Ajeng menyampaikan prioritas keberhasilan anak ini sampai level 10, kemudian sekarang berada dalam level 6. Beberapa strategi sudah dijalankan, bahkan tadi disampaikan sudah ada kesepakatan. Kira-kira untuk mencapai level 10 tadi, Ibu Ajeng membutuhkan waktu berapa lama? Yang saya butuhkan sekitar, karena anaknya sudah mulai itu gitu ya, mengikut kata-kata saya dengan jadwal saya Kooperatif lah ya. kooperatif. Mungkin membutuhkan waktu sekitar 3 minggu, karena mungkin butuh 3 kali pertemuan lagi insya Allah gitu ya. Nanti mungkin ketika saya dapatkan 3 mingguan ini ada perubahan, mungkin saya bisa konfirmasikan ke jenengan lagi Oke. seperti itu. Jadi butuhkan 3 mingguan lah. Nah, dalam waktu 3 minggu tadi, harapannya Bu Ajeng, apa saja yang didapat 3 minggu ke depan? Harapan saya ya ada perubahan secara bertahap lah Bu ya. Setidaknya awalnya hadir di sekolah, mengikuti pelajaran tidak ngantuk lagi. Yang kedua,
saya pengen anak ini sudah mulai mengerjakan tugas secara disiplin gitu ya. Betul. Sudah tidak ada keluhan lagi dari guru lain walaupun saya bukan wali kelas. Iya. Yang terakhir, kita juga sebagai guru, wali kelas, orang tua sama-sama menyadari akan tanggung jawab kita untuk kepentingan peserta didik, terlebih Iya. bagi anak yang butuh perhatian spesifik. Perhatian khusus ya Bu ya. Oke. Istimewa sekali Bu Karin. Jadi walaupun bukan wali kelas tapi memiliki empati dan kepedulian yang luar biasa terhadap anak didik ya. Patut diajungi jempol, semoga apa yang dilakukan Bu Karin mendapatkan ridho Allah, jadi tabungan ya Bu ya, menjadi tabungan untuk kebaikan yang sudah Bu Karin lakukan. Kemudian saya mau bertanya, ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang sudah dilakukan tadi, menjalin komitmen dengan anak ini, menghubungi orang tua, dan reaksi-reaksi lain yang sudah Bu Karin lakukan, ukuran keberhasilannya sampai di mana Ibu? Ukuran keberhasilannya, kalau tadi skala 6, jadi ukuran keberhasilan ini ketika anak itu sadar sendiri gitu ya. Karena memang upaya penyadaran diri ini Iya, kan tanggung iya, jawab. tidak instan ya Ibu ya, Tidak tidak instan. instan. Oke. Jadi memang ada, saya katakan tadi ada tahapan, tapi ketika anak nanti ukuran keberhasilan saya capai, yaitu dengan hadirnya anak ini di kelas, sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Itu ukuran saya. Dan kita Tidak, skalakan saya tadi. tidak menuntut anak ini harus berhasil, nilainya bagus, tidak. Yang Tidak, penting oke, ikuti aja dulu. oke. Ketika sudah dilakukan beberapa tahapan, kalau tadi sudah ada rencana A, menjalin keterlibatan orang lain, kita juga harus memikir dalam menyelesaikan masalah anak ini. Kemudian selanjutnya, sejauh mana Ibu menganggap hal ini sebagai tanggung jawab dari seorang ibu Ajeng? Jelas Bu Tias, kenapa saya bilang ini tanggung jawab saya. Ketika di dalam kelas pembelajaran ada anak yang tidak memperhatikan pelajaran saya. Oke. Ini bukan hanya tugasnya guru mapel mau Betul, membalas saja, Bu betul, Tias. betul, betul. Tapi ini adalah kayak semacam tuntutan batin saya. Bagaimana saya memposisikan anak ini, bagaimana kalau anak saya seperti itu. Jadi ini memang tanggung jawab saya penuh karena saya ada turut andil dan bisa hadir dalam kesehariannya anak ini, memperhatikan. Tidak mungkin saya tinggalkan. Jadi saya merasa ini adalah tanggung jawab. Selain karena merasa ini tanggung jawab karena tuntutan pekerjaan dan segala macam, adakah alasan lain yang membuat Ibu Ajeng merasa harus bertanggung jawab terhadap perubahan anak ini? Ada Bu. Karena anak ini kok tidak bisa menyelesaikan, tidak hadir penuh, tidur di kelas. Bagaimana KKTP tercapai gitu ya? Pembelajarannya kita berhasil hendaknya, Iya, ini ketika tidak mengikuti kan gagal kita dalam pembelajaran. Oke. Jadi kalau anak ini bisa berperan aktif, itu menunjukkan keberhasilan kita dalam pembelajaran. Oke. Berarti sejauh ini Ibu sudah melangkah, Ibu sudah mendapatkan dukungan penuh dari sekitar ya Ibu ya. Kemudian Ibu tadi menyampaikan bahwa yang dibutuhkan adalah 3 minggu lagi. Nah, dalam waktu dekat kapan Ibu akan menjadwalkan akan bertemu secara personal atau melakukan treatment atau apa terhadap ini dalam waktu paling cepat kapan Ibu? Saya sudah menjanjikan bersama wali kelas untuk langsung home visit. Iya. Jadi saya pengen tahu dulu orang tuanya basic, bukan dari cerita saja. Iya. Jadi langkah pertama siswanya sudah, saya pengen tahu basic keluarganya. Oke. Kapan itu akan Ibu lakukan? Ini sudah janjian sama wali kelasnya. Minggu depan wali kelasnya ada jam kosong, jadi saya insya Allah akan home visit ke rumah. Oke, minggu depan ya. Berarti harapannya ketika Ibu ada kesempatan lagi ngobrol dengan saya bisa mendengar cerita Betul. yang terbaru. Yang tentunya hal itu adalah cerita baik Iya, yang amin, diharapkan amin. tentang kemajuan anak ini.
Oke, baik, seru sekali perbincangan kita hari ini. Ibu sudah bisa menentukan Proses coaching ini Bu Tia sama Bu Karin sudah selesai dan Bu Karin sudah menemukan solusi pastinya Bu Karin, terus Bu Tia bisa menyalurkan, bisa melaksanakan coaching ini dengan alur cerita. Tadi saya melihat sudah luar biasa. Bu Karin sudah menceritakan dari permasalahannya, harapan, tolak ukur, sampai ke dukungan yang dia peroleh dari siapa saja sudah diceritakan oleh Bu Karin. Alhamdulillah, seakan-akan Bu Karin menemukan tempat curhatnya. Nah, seperti itu. Nah, dari kegiatan tadi, apa harapannya Bu Karin dan Bu Tias? Harapan saya bagaimana siswa ini mulai sadar penuh, memiliki akan tanggung jawabnya, jadi tidak lagi tidur di dalam kelas ketika pembelajaran, tugasnya disiplin dikumpulkan. Itu harapan dari saya. Kalau harapannya Bu Tias? dari harapan saya selaku coach, saya berharap apa yang sudah direncanakan oleh Bu Ajeng tadi bisa dilaksanakan sesuai harapan dan akhirnya juga sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Mudah-mudahan kita saling sama-sama berdoa. Iya. Mudah-mudahan berhasil dan kita bisa ketemu lagi dengan Iya. waktu. Terima kasih Bu Tias, Bu Ajeng, Iya, mudah-mudahan terima sukses. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses coaching ini Bu Tia sama Bu Karin sudah selesai dan Bu Karin sudah menemukan solusi pastinya Bu Karin, terus Bu Tia bisa menyalurkan, bisa melaksanakan coaching ini dengan alur cerita. Tadi saya melihat sudah luar biasa. Bu Karin sudah menceritakan dari permasalahannya, harapan, tolak ukur, sampai ke dukungan yang dia peroleh dari siapa saja sudah diceritakan oleh Bu Karin. Alhamdulillah, seakan-akan Bu Karin menemukan tempat curhatnya. Nah, seperti itu. Nah, dari kegiatan tadi, apa harapannya Bu Karin dan Bu Tias? Harapan saya bagaimana siswa ini mulai sadar penuh, memiliki akan tanggung jawabnya, jadi tidak lagi tidur di dalam kelas ketika pembelajaran, tugasnya disiplin dikumpulkan. Itu harapan dari saya. Kalau harapannya Bu Tias? Dari harapan saya selaku coach, saya berharap apa yang sudah direncanakan oleh Bu Ajeng tadi bisa dilaksanakan sesuai harapan dan akhirnya juga sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Mudah-mudahan kita saling sama-sama berdoa. Iya. Mudah-mudahan berhasil dan kita bisa ketemu lagi dengan waktu. Terima kasih Bu Tias, Bu Ajeng, mudah-mudahan sukses. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.